Yang terhormat para presenter diskusi panel Room B International Conference on Indonesian Culture. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual ikonik. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. Kami memohon pada presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak dan Ibu dengan agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, dimohon untuk mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilahkan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara diskusi. Diskusi akan dipimpin oleh Ibu Juliana dan Ibu Lilis. Kepada Ibu, kami persilakan memandu jalannya diskusi. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Lilis Sofianti dari UI. Pada kesempatan siang ini, saya akan memandu proses jalannya diskusi ya pada panel B ya, sesi 6 pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan ketiga pembicara pada siang hari ini. Ada Bapak Ilham Nur Utomo dengan topik musik dan budaya kosmopolitan merapal pergerakan skena indie di Indonesia tahun 2000 sampai 2008. Yang kedua ada Ibu Ireisha Nindya dengan judul Achieving Actualizing Oneself Beyond Autism, Articulating Autism Through Autobiography. Dan yang ketiga, saya sendiri, Lili Sofianti, dengan topik judul Consuming Local Culture, How Youth Articulate Ancient Manuscript Tradition in Banyuwangi. Nah, berhubung ketiga narasumber ini sudah mengirimkan video, baik, mungkin langsung bisa diputarkan untuk video pertama, yaitu presentasi dari Bapak Ilham Nur Utomo. Musik tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, musik diperuntukkan sebagai pendukung aktivitas keagamaan. Pandangan mengenai musik kemudian semakin berkembang pada masa Hindia Belanda. Musik dikenal sebagai hiburan yang dipentaskan di ruang pinjaman. Menurut Agung Wibowo dalam buku berjudul Bergaya di Masa Sulit, Gaya Hidup Masyarakat Eropa di Batavia Masa Depresi Ekonomi tahun 1930 sampai 1939 menyebutkan bahwa di Batavia sering digelar pertunjukan musik pada tahun 1930-an. Pertunjukan musik lebih besar yang menjangkau banyak penonton digelar di tempat luas dan terbuka seperti kebun binatang di Cikini atau gedung Societet Concordia. Genre musik pada saat itu yang dipentaskan meliputi musik keroncong, jazz, dan klasik. Dan juga mulai masuk alat-alat musik modern seperti biola, harpa, dan cello. Diterimanya musik dari luar menandakan sikap terbuka masyarakat Bumi Putra yang dapat dikategorikan kosmopolit, terutama di kota-kota besar. Hal itu terus melekat hingga dewasa ini. Kosmopolitan mengandung arti terdapatnya berbagai gabungan dan perlintasan budaya. Sedangkan menurut Ari Wibowo, kosmopolitan tidak hanya memberi pengaruh global terhadap gaya hidup atau interaksi sosial, melainkan juga terhadap perkembangan ideologi dan pemikiran. Pada tahun 1980-an,
muncul fenomena baru dalam dunia musik di Inggris, yakni dikenalnya istilah indie. Indie, menurut Adityo Pegrianto, berasal dari kata independent yang secara umum diartikan sebagai kebebasan atau kemerdekaan. Sedangkan Barendrek dan kawan-kawan mengartikan indie sebagai sebutan kolektif untuk berbagai kelompok, genre, dan adegan yang memprioritaskan sikap do-it-yourself. Di Indonesia, indie mulai masuk pada tahun 1990-an dan lebih bersifat eksklusif karena akses yang terbatas. Indie pun mulai berkembang di tengah masa gejolak politik dan ekonomi yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Band-band lahir dan acara-acara kecil mulai digelar. Jika pada tahun 1990-an band indie mulai berkembang di tengah keterbatasan, kemudian bagaimana dinamika skena indie pada tahun 2000-an ketika mulai memasuki masa keterbukaan dan perkembangan teknologi komunikasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, digunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahap, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Anak muda pada saat itu dapat mengakses musik-musik indie yang tidak rilis di Indonesia dengan cara membawa atau memperoleh rilisan fisik dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Selain itu, mereka dapat mendengarkan referensi musik indie yang didapatkan dari teman-teman komunitas atau tongkrongan. Beberapa pionir band indie di Indonesia pada tahun 1990-an diantaranya adalah Pas Band, Pure Saturday, dan Rumah Sakit. Tahun 1990-an merupakan masa transisi, sehingga pada saat itu band-band indie memang berada dalam keterbatasan. Pada tahun 2000-an muncul band-band indie baru, di antaranya The Brandals, Seringai, The Sigit, dan masih banyak band indie lainnya. Namun meski muncul band-band indie baru, band indie yang lahir pada tahun 90-an masih eksis. Pada tahun 2000-an mulai banyak berbunculan ruang-ruang untuk berekspresi band indie. Di antaranya adalah Blues Bar Cafe di Jakarta dan bar-bar kecil lainnya di kota-kota besar di Indonesia. Di sisi lain, kemunculan band-band indie baru pada tahun 2000-an didukung pula oleh munculnya label-label indie. Band-band indie pada tahun 2000-an dapat dibilang cukup produktif, melahirkan album-album baik yang dikeluarkan sendiri maupun secara kolektif dalam bentuk album kompilasi. Berkembangnya band indie atau skena indie pada tahun 2000-an didukung dengan fasilitas komunikasi yang mulai memadai. Teknologi komunikasi seperti MySpace pada saat itu sangat dimanfaatkan. Pada tahun 2000 hingga 2008 tercatat beberapa band indie asal Indonesia pernah menggelar konser di luar negeri. Di antaranya adalah Mocha pada tahun 2006 di Singapura dan Malaysia. Kemudian The Sigit pada tahun 2007 yang menggelar tur atau konser di Australia. Meskipun mereka menggelar konser di luar negeri ataupun pertunjukan di luar negeri, akan tetapi identitas keindonesiaan tetap mereka bawa. Dari apa yang ditujukan oleh band-band indie dalam rentang tahun 2000 hingga 2008 menunjukkan bahwa sikap mereka cenderung terbuka terhadap dunia luar, dan masuknya beragam genre yang dimainkan juga menandakan bahwa mereka cenderung kosmopolitan. Oke, selanjutnya presentasi yang kedua, video dari Ibu atau Mbak ya, Mbak aja deh, Mbak Ireisha Anindya. So first let's talk a bit about autism history in Indonesia. This is autism first called public awareness in 1990s. It's in the late 1990s, like around 1996, 1997. So autism in Indonesia is quite a recent development. It's not
it's still quite new for most of Indonesian people comparatively to other countries. So it makes so in terms of proliferation information proliferation, Indonesia we are not like autism information resources are not widely spread, and in national scale we don't there are still some informations that are missing, like the prevalence number, the statistics. Those are we do not really have that official information yet. So looking at how and when and how autism is proliferated, we can see how why autism discourses are still quite still one-dimensional. It's not very complex. Like mostly the narratives discuss about autism as disorder, either in social media or even in government scale, like the statements from Kemenkes when discussing about autism in World Autism Awareness Days. They usually use the word like that pathologize autistic people, like suffering from autism or autism as like a psychological disorder. So now that we talk a bit about autism history in Indonesia, we can see like how autism is being positioned in Indonesia. Because autism itself is basically being pathologized as being so we can see that so basically autism is a disorder, and those with autism, the autistic people are considered as someone who is incapable of grasping the idea of self, and therefore because they are considered unable to grasp the idea of self, their subjectivity is dim, limited, and hence they cannot really express themselves. So basically they're mostly seen as an object, and then these kind of issues lead to a cultural blind spot, because we do not really get a full multidimensional image of autism. This is where autobiography comes in, because autobiography can help us to bridge this problem. Autobiographies can help us to understand the relationship, understand better autistic people, because now autistic people can offer their subjectivity, which is and also non-autistic people can learn from those subjectivity. So this is autism autobiography in Indonesia. So if we see because we see that autism history is still recent development, the genre itself is still new. It's not very mostly the books are usually published in independent publishers. And like they are not books that you can easily find in major bookstores. So these are the books that are currently still being sold. So the first one is Refleksi Seorang Individu Autistik by CJJM. Then also there is My Life, My Dream by Fairuz Nurul Izzah. These two books are the one that I analyze. So now let's talk about the analysis. So first, what I want to see is the practices in the publishing itself, because this is a published book. So the publisher are independent. Because these books are not like in the major publisher. It's from Writerpreneur Club, and this kind of publication actually looks for like more stories. Like they basically their mission is to allow everyone to tell their stories. So like there is less barrier for writers, including autistic writers, to publish their works, and this allows for more like diverse stories, for stories that are usually not really being seen in mainstream. And not only the barrier is less, they even offer
in terms of the Writerpreneur Club, they actually offer mentoring. So like the founder, which is also the editor of this book, Deka Amalia, actually she also helps to mentor the writer. So like they are being guided to write, to express their stories, which this allows them to tell their stories regardless of like their level of writing skills, their level of mastery, but also in a way this creates like imbalanced power relationship because the writing are because there are this relationship between mentor and mentee. So the second one is when we talk about publishing, when we talk about books, we also talk about marketing. So now that they publish these books, they publish the autism autobiography books, we have to see like the marketing basically focuses on like this is a success story. This is a story of people, of real autistic people who manage to struggle and manage to succeed in their struggle. And like basically and also in the marketing we see that there are also endorsements to boost the sale, to boost the sale, to show like to give validation like to the book. And we see that in terms of endorsement, we see that the book actually are being endorsed by medical experts and mothers with autistic children. And those figures are being considered as the authoritative figure in most autism advocacy across the globe. So basically, in order to sell, in order to promote those books, they use these authoritative figures. And lastly, whom do we sell the books to? So those are sold to non-autistic readers. So yeah, so basically the gaze is it's mainly focuses on like showing autistic struggle to other people, to non-autistic people. So lastly, now we talk about the publishing, the marketing. Now we talk about the content in itself. So the content in itself, we see that the focus is mainly on the struggle, and the struggle is in the form of ongoing practices of normalcy. So in both of those books, we see lots of accumulating lots of contents in which they express how they are limited and how they try to overcome their limitations. So basically their limitations. So they're trying to be normal, like passing as normal. So we see there's this ongoing embodied practice of normalcy. And normalcy is like the goal, and they're trying to work on their goal. And they're being portrayed as succeeding in those goals, like they manage to, for example, write a book or succeed in living independently. So the narrative convention highlights this disordered body as someone who managed to overcome this, which is something that we can see in lots of disability autobiography. And lastly, we see that, so how do they manage to do so? There are lots of explanation on the therapy, on medical treatment. So they see this highlights the role of medicine in improving their body. So like we see them again in this all the like biomedical perspective. So so that's this content. Now let's see a bit about like how they construct autism, how they see autism. So these are the two excerpts. You can read it yourself, and like there's lots of like autism as a struggle, autism as a weakness, but also it is as a part of themselves. So there is these two contrasting idea. In first, they have to accept it, but they also see it as a weakness. So that concludes my presentation. So first of all, practices and conventions are deeply related to the larger social and cultural context of autism in society. Second, autism is mainly portrayed as the struggle, and their success is defined by practicing normalcy with the help of like medical treatment. And lastly, autistic people are seen as subjects that are working on their autismness in order to achieve their aspiration, and their dreams, and like their true self. So that's the end of my presentation.
These are the books and the city and the bibliography that I use in analyzing. Thank you very much for your attention, and I welcome discussion and question. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga, saya sendiri, Lilis Sofianti, dengan topik Consuming Local Culture, How Youth Articulate and Manuscript Tradition in Banyuwangi. Hello, my name is Lily Sofianti. I'm a graduate student in Cultural Studies Literature Department, Faculty of Humanities, Universitas Indonesia. Thank you so much for this opportunity. I'd like to presenting my research paper with title Consuming Local Culture, How Youth Articulate Ancient Manuscript Tradition in Banyuwangi. Youth cultural practices play an important role to articulate a local culture phenomenon in the global context. Youth cultures have a significant place in the local to communicate and associate what is distinctive about the local culture. Barker argues that the category of youth is not universal of biology, but a changing social and cultural construct that appeared at a particular moment under definite conditions. One of the local cultures in Banyuwangi, East Java, Indonesia, is Mocoan Lontar Yusuf. It's one of the tradition based on ancient manuscript from Osing Banyuwangi that has been preserved from generation to generation. This is the tradition of reading ancient manuscript routinely in rituals conducted by Osing ethnic group considered as the natives of Banyuwangi. In 2018, the local community formed Mocoan Lontar Yusuf Millennial as youth cultural practices. They revived the tradition that once was exclusively practiced by manuscript owners, became more accessible to more Osing people, especially youth. Its importance in Osing Banyuwangi spiritual life for generation has been enlisted in UNESCO's Intangible Cultural Heritage in August 2019. This paper want to know how youth articulate local culture as an impact of consumption production activities related to local cultural heritage. And this paper also want to see how local culture is being developed and practiced by its local youth with a tie to its heritage. This qualitative research with cultural studies approach and critical discourse analysis on the youth cultural practices concerning presenting a new cultural product, namely Mocoan Lontar Yusuf Millennial. This research also used key concept of SES method proposed by Chen Guanxing to engage with the local context of Mocoan Lontar Yusuf will reveal to uncover alternative possibilities through local heritage. Okay. The idea of Asia has been constructed by Western powers, histories, and influences through colonization, imperialization, and Cold War. The ASEAN nation was created in response to the West as an opposing entity, a system of reference, and object from which to learn a point of measurement, a goal to catch up with, an intimate enemy, and sometimes an alibi for serious discussion and action. Guan Xingchen argued that
critical intellectual work first and foremost has to transform this problematic condition, transcend the structural limitation, and uncover alternative possibilities. Youth cultural practice is greatly influenced and articulate local culture by giving access to cultural product, integration of different cultural values, and building community-based locality. Jalan Tarian Banyuwangi as ritual is a narrative poem containing the life story of the Islamic prophet Yusuf, known as Yusuf in Japanese. It's sung without instrumental accompaniment from a paper manuscript in Perso-Arabic script. It teaches about reality, humanity, and the consequences of closeness to God. Goethe's thesis of Japanese religious syncretism assumes that Japanese people choose to follow an indigenous belief inherited from their ancestors rather than fully convert to an alien, no imported from a distant places. So they use this mean as an instructional form in several ritual acts like Macaan and Kemeren. There are a reason why youth consumes local culture such as Macaan Lantarism. It's an impact of globalization. As we know that globalization is integration among the people, government, and companies of different countries. The term local culture is commonly used to characterize the experience of everyday life in specific, identifiable localities. As youth cultural practice, which Tariusub Millennial played important role in Banyuwangi to develop and preserving cultural heritage in Banyuwangi. In practice, the member of Mojo Tariusub Millennial not just a sapu, but it consists of various kinds of people in Banyuwangi. The constructing local culture through Mojo Tariusub. One is consumption of local culture through Mojo Tariusub. There are significant differences regarding Mojalan Tariusub as ritual and youth cultural practices. And the second is articulation. Articulation of ancient manuscript tradition into youth cultural practices. Articulation has an important position in cultural studies theories because of its understanding as follows. Meaning is always the result of the act of articulation. This process is called articulation because meanings must be expressed but are always expressed in context, historical moment, and specific discourses. The expression is always connected and conditioned by context. Besides, to articulate an ancient manuscript tradition in Banyuwangi, youth as agent plays important role in existing the old or ancient tradition in the local community with building community-based locality, namely Mojo Arlantaris Millennial. Okay. This is the differences between Mojo Arlantaris as tradition with Mojo Arlantaris Millennial as youth cultural practices. Can be concluded that youth cultural practice Bacaan Periusub Millennial played important role in Banyuwangi to develop and preserving cultural heritage in Banyuwangi. Using ACS method proposed by Chen Quan Sing to engage with the local context of Bacaan Periusub will reveal to uncover alternative possibilities for local heritage. In practices, the member of Bacaan Periusub Millennial not just a sepuh, but it consists of various kind of people in Banyuwangi, not just Osing, but also people from outside and also women. And this is the differences between Mojo Tariusub as ritual and Mojo Tariusub Millennial as community-based locality. Mojo that previously had sacred value, now it turned into educational value, especially for the young people as an agency to preserving cultural heritage in Banyuwangi.
Oke, baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya kita memiliki waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk berdiskusi. Saya silakan kepada masing-masing narasumber yang ingin bertanya diperbolehkan juga, dan apa namanya, dan audiens juga kami persilakan untuk bertanya, bisa dengan raise hand atau di chat. Silakan. Oke, Mas Ilham, apakah sudah melihat pertanyaan di room chat Zoom? Oh ya, sudah. Ya, Mbak Juliana bertanya, apa yang menjadi penyebab musik indie seperti seakan-akan di bawah bayang-bayang musik pop dalam jumlah peminat? Oh ya. Baik. Bisa langsung dijawab kali ya Mbak Ya, Galih ya? Oke. siap. Terima kasih untuk pertanyaannya mengenai musik indie kenapa di bawah bayang-bayang musik pop dalam jumlah peminat. Sebenarnya pada awalnya memang musik indie di Indonesia atau di Inggris itu memang sangat sedikit karena indie itu pada awalnya pengertian indie itu adalah sebuah gerakan independen untuk menolak kapitalisasi dari label rekaman mayor. Namun dalam perkembangannya indie pun kemudian dikenal sebagai sebuah fashion dan dikenal pula sebagai genre musik atau jenis musik yang pada saat itu di Inggris dikenal dengan Britpop dan kemudian juga dikenal dengan istilah indie pop. Nah, pada perkembangan pada tahun 2000-an inilah beberapa band indie mulai masuk ke mayor label di beberapa. Jadi mulai dikenal juga bahkan di tahun 90-an ada band indie juga yang masuk mayor label ke Aquarius yaitu band Pure Saturday sehingga memang lebih dikenal dan pada tahun 2000-an pun indie itu menjadi alternatif sehingga disukai sama anak-anak muda ya khususnya di kota-kota besar yang memang akses ke musiknya itu lebih luas. Jadi tren indie ini pun dalam hal jumlah pun semakin banyak karena menyajikan musik-musik alternatif dalam segi genre yang tidak bisa mereka dapatkan oleh band-band atau musisi-musisi mayor. Jadi memang dalam perkembangannya indie pun sering dikaitkan dengan culture pop ya sekarang. Jadi memang pada tahun mungkin setelah tahun 2010-an itu indie itu mulai banyak dengan adanya mulai banyak digemari dengan adanya kemudahan akses juga. Jadi sudah berbeda dengan pada zaman sebelumnya sekitar tahun 90-an yang aksesnya terbatas dan bersifat eksklusif. Itu sih. Terima kasih. Udah. Oke, untuk selanjutnya dari saya sendiri ya saya penasaran sebenarnya dengan apa namanya materinya Mas Ilham ini sangat menarik ya menurut saya ya, membahas musik indie gitu dan kaitannya dengan anak muda. Nah, fakta memang di masa sekarang itu musik indie sangat marak ya gitu. Nah, namun kemudian praktek-praktek dalam mengkonsumsi musik indie ini akhirnya cenderung apa ya, mereka membuat sebuah komunitas misalnya berbasis public space atau ruang bersama untuk menikmati apa namanya musik indie gitu, misalnya di kafe dan lain sebagainya. Nah, mengapa musik indie ini konsumennya kebanyakan anak muda ya gitu dan di ruang publik gitu Mas gitu. Misalnya nih ada sih mungkin tapi nggak banyak ya, ada juga orang tua yang penikmat musik indie gitu. Tapi kenapa anak muda gitu? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin kalau untuk pertanyaan ini kenapa ke anak muda, yang pertama kembali lagi ke akar kemunculan di indie yang tergolong baru ya, skena indie ini. Kalau di Inggris sekitar tahun 1800-an akhir itu sebenarnya muncul awalnya itu dari musik punk. Jadi musik punk itu menolak band-band punk yang independen yang masuk ke mayor label. Mereka menolak itu sehingga mereka membuat gerakan
indie ini independen yang diproduksi secara mandiri dan lebih bebas sesuka mereka. Karena di Indonesia tergolong baru tahun 90-an, jadi pasarnya pun juga ke anak-anak muda. Dan selain itu faktor kedua dari cara mereka mempromosikan lagu mereka juga memang mengandalkan media-media yang mudah dijangkau oleh anak muda. Semisal pada tahun 90-an di bukunya Ida Resmadi itu dijelaskan bahwa musik indie di Bandung itu malah pertama kali dikenal itu di komunitas skateboard di Taman Lalu Lintas Bandung, dan di Jakarta pun demikian di komunitas anak-anak muda pada saat itu. Jadi memang dari faktor kedua itu lebih mengarah ke anak muda. Dan jika merunut ke masa sekarang akhir-akhir ini, indie malah lebih diasosiasikan ke seperti sastra gitu ya, semisal kopi gitu atau senja. Jadi pengertian indie ini lebih meluas dan lebih disukai anak muda karena faktor promosinya itu, akses musik indie. Karena indie juga pada masa awal juga susah untuk didapat atau diperoleh di media-media arus utama kan. Jadi memang lebih ke anak muda yang bisa menjangkau itu. Jadi lebih ke anak muda itu. Sudah. Ya, untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Galih. Apakah keterlibatan generasi muda pada tradisi mocoan lontar Yusuf ini setelah tradisi ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, atau saat sebelum ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda memang sudah mengajak generasi muda? Oke, baik. Jadi begini, Mbak, asal mula tradisi lisan mocoan ini sebetulnya dia hampir punah. Jadi yang mempraktekkan tradisi itu hanya orang-orang tua di Desa Kemiren di Banyuwangi gitu ya. Jadi dan mocoan itu pun hanya dipakai sebagai ritual. Nah, semakin perkembangan zaman itu tradisi itu hampir punah tadinya, maksudnya tidak, memang hanya dipraktekkan untuk ritual. Nah, kemudian pada tahun 2018 diinisiasi oleh orang bernama Wiwin Indiarti. Beliau itu dosen juga di Universitas PGRI Banyuwangi, menginisiasi dengan berinisiatif mendirikan komunitas mocoan lontar Yusuf milenial ini, di mana mereka membuat produk-produk budaya baru, misalnya dengan melakukan transliterasi atau penerjemahan ya dari teks lontar Yusuf ini gitu, yang diproduksi kemudian diajarkan pada saat kegiatan mocoan berlangsung. Nah, kemudian selain itu juga kayak platform seperti media sosial seperti Instagram juga mereka buat, akhirnya semakin rame, dan mocoan ini kemudian diketahui oleh orang-orang di luar Osing pun ingin belajar, dan tidak cuma laki-laki gitu. Maka dari itu di beberapa postingan itu terlihat peserta-peserta mocoan itu sudah beragam ya, tidak hanya laki-laki, tidak hanya orang tua, namun juga anak muda dan ada perempuan juga di situ. Nah, kemudian karena ini semakin ramai diperbincangkan di Banyuwangi gitu ya, menjadi komunitas anak muda berbasis yang cinta naskah gitu. Jadi pada tahun 2019 itu mereka golongan orang tua dan anak mudanya berinisiatif, ayo kita majukan ke untuk menjadi warisan budaya tak benda. Kemudian selesai verifikasi gitu di pemerintah, ya udah, kemudian di Agustus 2019 itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO gitu. Jadi praktek budaya anak muda ini yang menghadirkan atau existing local culture ya, itu menarik perhatian gitu. Jadi
semakin diminati. Kurang lebihnya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ireisha kepada Bapak Ilham. Musik indie memungkinkan adanya alternatif produksi musik yang barangkali akan lebih susah diterima di arus utama. Nah, menurut Bapak Ilham, bagaimana peranan musik indie dalam merespon masyarakat, misalnya melalui kritik sosial? Oh. Ya, terima kasih. Untuk penerimaan memang lebih dalam komunitas yang kecil ya untuk musik indie ini sendiri. Namun karena akses atau mungkin karena dari segi musik yang tidak bisa masyarakat luas didapatkan di TV atau media-media arus utama lainnya, maka menjadikan musik indie ini dari segi musik itu unik dan disukai banyak anak muda dalam perkembangannya. Terhadap untuk kritik sosial memang banyak dari band-band indie ini menyuarakan kritik-kritik terhadap keadaan yang sedang terjadi pada masa itu ya, yang lirik itu ketika diciptakan. Semisal saja salah satunya band yang mungkin seringkali menyuarakan kritik sosial ada Seringai. Di situ banyak juga lagu-lagu yang menyuarakan kritik sosial. Semisal salah satunya lagu berjudul Dilarang di Bandung, itu salah satu kritik terhadap kebijakan pada saat itu yang melarang adanya konser-konser band indie atau secara umum pada tahun 2008 karena setelah terjadi aksi meninggalnya penonton band ya di Bandung di gedung Asia Afrika. Sedangkan untuk kritik sosial lainnya banyak juga band-band selain kritik sosial juga lirik yang diciptakan seringkali menceritakan fenomena atau dinamika lokal. Semisal seperti band White Shoes and the Couples Company itu menceritakan tentang Jakarta dengan lagu berjudul Kisah dari Selatan Jakarta, atau band-band lain yang memang menceritakan keadaan kota mereka. Salah satunya mungkin band yang sering menceritakan keadaan kota, salah satunya The Brandals, itu seringkali menceritakan di liriknya tentang keadaan di Jakarta. Jadi ketika band indie ini membuka jejaring sampai ke luar negeri atau produksi album mereka dapat diakses ke luar negeri, mereka membawa cerita-cerita yang berasal dari keadaan sekitar mereka di Indonesia. Jadi selain melakukan kritik sosial, mereka menyampaikan pesan-pesan dari keadaan sekitarnya di daerah mereka tinggal. Jadi itu sih, terima kasih. Oke, satu lagi, ini untuk Bapak Ilham lagi dari Mbak Juliana. Apakah mungkin untuk menggantungkan hidup lewat musik indie seperti yang dilakukan musik pop misalnya? Oh ya, mungkin karena saya bukan pelaku, mungkin salah satu cara untuk melihat ini dari beberapa literasi yang tersedia ya. Salah satunya di bukunya tulisan Ida Rusmadi, Based on True Story, Pure Saturday. Di situ sebagian besar dari personil Pure Saturday tidak menggantungkan hidup secara langsung ke musik, karena pada tahun 90-an indie belum begitu besar, hanya mengandalkan konser-konser di kafe, kemudian di pensi-pensi. Meskipun begitu, mereka yang bergantung atau bergulat di dalam skena indie secara garis besar dapat dikatakan dari kalangan menengah atas. Dan aksesnya pun memang musik-musik indie dari luar juga dapat diakses pada tahun 90-an hanya dari kalangan menengah atas. Nah, memasuki tahun 2000-an mungkin sudah mulai berkembang ya skena indie ini, mulai banyak tour atau konser. Namun di sisi lain dari personil band-band indie ini tidak menggantungkan hidup sepenuhnya dari musik indie ini. Rata-rata personil itu memiliki pekerjaan tetap lainnya di luar musik. Mungkin itu karena ada anggapan bahwa musik indie pada tahun 2000-an awal itu belum menjanjikan, salah satunya
personel dari The Brandals, Eka Anas itu juga bekerja di di perusahaan periklanan. Kemudian juga personil-personil lainnya juga bekerja merangkap sebagai wartawan atau bekerja di media berita atau informasi. Jadi pada tahun 2000-an awal ini untuk menggantungkan di skena indie berdasarkan literasi yang saya dapat memang susah sih itu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ireisha Nindya berkaitan dengan topiknya. Tadi membahas konstruksi autisme ya dalam sebuah karya novel ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah pelaku yang terdiagnosa autisme ini, maksudnya penulisnya, ketika membuat sebuah karyanya itu, apakah dia dalam posisi berjarak terhadap diri dia sebagai autisme, atau memang dia ngeblend atau tidak menyadari hal itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Lilis. Jadi mengenai jadi ini sebenarnya autobiografi sih ya daripada novel atau novel fiksi kan. Ini jadi cerita tentang kehidupan mereka. Yang saya baca memang sejauh ini mereka cukup personal gitu tulisannya. Tulisannya cukup personal, mengangkat mengenai pengalaman dan jadi ada dua ya. Yang satu lagi tuh bukunya ini ada di sebelah bukunya, yang satu lagi yang refleksi soal individu autistik ini, bukunya dia sebenarnya mungkin agak lebih, mungkin kalau dibilang berjarak enggak ya, tapi dia lebih membahas mungkin mengenai misalnya jadi saya dulu tuh waktu masih muda seperti ini, jadi kayak mungkin ya itu mungkin di situ ada jarak umur, dan juga dia kayak menganalisisnya juga agak cukup banyak mengangkat jargon medis misalnya. Dia itu saya dulu misalnya kalau berpikir istilahnya kalau berpikir sangat vivid gitu, jadi memang karena banyak penyandang autisme yang memang berpikirnya sangat vivid, dan sampai berpikir vividnya dia deskripsinya tuh sampai, tapi cara dia deskripsi pun kayak saya berpikir vivid sampai saya memikirkan kalau ada penjahat itu saya pikirin itu ditebas pakai pedang ya. So there is ya ada jarak, tapi menurut saya, tapi di satu sisi dia juga menceritakan pengalamannya kalau ini. Kalau yang satu lagi bukunya ini yang My Life My Dream, dia lebih nggak berjarak sih. Dia sangat personal gitu. Kalau yang saya baca, yang menurut yang saya lihat ya kayak menceritakannya itu masih sangat, ya saya benci sama teman saya waktu saya dibully gitu. Jadi nggak ada jarak gitu kan ya, itu sih yang saya lihat. Tapi memang secara umum ya dia sangat menceritakan pengalamannya gitu, dan ya memang tapi mungkin memang berbeda. Tapi saya juga melihat memang dua buku ini berbedanya adalah karena cuma dua buku autobiografi autisme yang terakses saat ini. Yang satu lagi tuh memang sudah umurnya 25-an tahun kalau nggak salah, yang refleksi soal individu. Jadi mungkin mereka dia lebih ya bisa berjarak gitu. Kalau satu lagi masih kayak waktu buku ini diterbitkan tuh masih SMP atau SMA. Jadi kayak masih sangat pengalaman dia gitu. Dan juga emang yang buku yang satu lagi, dan juga mungkin ini dipengaruhi prosesnya, karena yang saya lihat emang kalau yang satu lagi yang buku biru itu, buku biru males banget, buku biru yang refleksi soal individu memang kayaknya memang ada di situ saya bisa dia juga di situ bukunya juga sangat memuat pengalaman ibunya, jadi infonya dari ibunya gitu, terus ada keterangan dari ibunya juga. Kalau yang satu lagi yang itu lebih personal gitu ya. Jadi ya sepertinya sih memang variatif ya, dan menurut saya yang menarik dari variasi ini adalah ini adalah cara orang menegosiasikan identitas autisme itu sangat personal, karena identitas ini kan memang berbeda. Identitas penyandang autisme ini adalah identitas yang penuh dengan stigma gitu ya, dianggap tidak bisa ABC atau dibully gitu, dan cara orang menegosiasikan pengalaman itu, cara orang memaknai pengalaman itu memang tiap orang berbeda, dan ini sih yang menurut saya menarik gitu dari mengapa saya mau membahas kedua buku ini. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Oke, itu ada pertanyaan ya kepada Mbak Ireisha ya sepertinya.
Bisakah dikatakan bahwa menulis adalah cara mereka, kaum autisme ini, berkontemplasi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya nih dari ini ya, dari akun Zoom-nya Ikonik panel ya. Saya sendiri ingin menegaskan satu hal ya, karena cara penyandang autisme mengekspresikan diri, cara mereka berkontemplasi memang beda-beda gitu ya. Kalau misalnya sangat mengikuti gitu ya, perkembangannya ada yang pakai seni gitu, seni itu yang gambar-gambar gitu. Dan ya, lagi-lagi ini buku ini sebenarnya covernya gambarnya penyandang autisme juga, orang saya lupa siapa namanya, Ruben kalau nggak salah yang gambar. Jadi memang ya, jadi menurut saya sangat variatif, ada juga yang lewat musik, tapi memang ini adalah intinya, tapi dalam treatment ini mungkin bisa dibilang memang tapi bagi dua orang ini ya, si penulisnya Fairuz Nurul Izzah sama Chris CTJ, ya itu berarti cara dia. Tapi yang pengen saya tekankan adalah cara orang mengkontemplasikan pengalaman autisme, cara mereka mengekspresikan pengalaman mereka, itu sangat variatif dan sangat berbeda-beda, dan semua itu adalah menurut saya adalah sebenarnya bentuk-bentuk ekspresi yang patut kita lihat lebih jauh, patut kita kaji, patut kita pelajari lebih jauh. Itu sih kayaknya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Apakah ada yang lain? Kalau tidak, sepertinya sudah ya, sudah bisa dicukupkan ya diskusi kita pada siang hari ini. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Galih Pratiwi. Terima kasih Ibu Lilis. Terima kasih kepada Ibu Lilis dan Ibu Juliana selaku moderator, para presenter, dan peserta diskusi. Demikian diskusi panel room B telah berakhir. Jangan lupa masih banyak diskusi pada jam dan room yang berbeda. Silahkan ikuti terus dan jadwal dapat dilihat pada Instagram Ikonik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.